warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Oke, hari ini kita akan mendalami tentang pelajaran coding dan artificial intelligence ya, atau AI. Oke, kita akan belajar tentang pemrograman visual. Pemrograman visual yaitu pemrograman yang berbasis log. Apa kalian sering main game? Sering. Game apa yang sering kalian mainkan? Coba Najla. Roblox, NASA, dan astronot. Nah, coba. Roblox, Mobile Legends. Widih. Ini apa? Game yang sering dimainkan? Free Fire. Free Fire. Oke, setelah kalian menyebutkan tadi game-game yang dimainkan ya hampir setiap hari mungkin ya. Nah, apa kalian terpikirkan? Apakah ingin membuat game hal semacam itu? Kalau mau, kita coba belajar tentang programming terlebih dahulu. Mari kita lihat ke game yang saya buat ini. Jalankan dulu pesan. Namanya game Ninja Style ya. Dan, nah, ini sama seperti Zuma. Ada yang pernah main Zuma? Ada. Nah, itu mainnya gamenya seperti ini ya. Cuma arahkan aja ke ini, terus sampai ini ya, sampai kena. Kalau nggak kena ya nggak ini. Terus kalau nabrak nanti mati atau darahnya berkurang seperti itu. Nah, seperti itu. Ada waktunya juga. Nah, kalau oke, gimana gamenya? Seru nggak? Seru. Menurut kalian cara membuatnya ini bagaimana sih? Nah, mari kita ulik cara membuatnya. Yuk. Oke, ini adalah aplikasi Scratch ya. Ini yang versi online-nya. Sebenarnya online dan offline sama aja ya. Seperti ini. Dulu, habis Scratch itu ada apa sih? Nah, di samping atas, samping kiri ada kode. Kode itu berfungsi untuk kita memasukkan sebuah perintah untuk si playernya. Nah, ini adalah gambar player atau animasi yang bentuknya seperti apa yang diinginkan setiap player. Terus di samping lagi ada custom. Custom untuk mendesain sebuah player atau variabel dari si player itu mau seperti apa ya itemnya. Bisa diganti-ganti. Terus samping lagi ada sound. Sound itu berfungsi untuk memasukkan atau menginputkan sebuah suara pada codingan yang kita buat seperti itu. Nah, di samping lagi ini ada sebuah tadi udah jelasin, ini adalah player ya, gambar yang dijelasin, gambar yang sedang digunakan, ikonnya seperti apa. Di bawahnya ada nama sebuah playernya, ini bisa diganti biar nggak sama ya. Nama playernya apa dan ukurannya seperti apa, seperti ukurannya berapa besar gitu ya dan sebagainya. Di bawahnya ada kumpulan player atau player yang dibuat. Untuk menambahnya itu bisa menambahkan icon yang di sini. Bisa langsung pilih aja. Terus di sini banyak ya, banyak pilihan sebuah icon playernya atau icon-icon yang digunakan ya, seperti itu. Nah, satu lagi kode. Kode itu banyak macamnya. Di sini ada yang berwarna biru, namanya motion atau motion ya. Motion itu artinya apa? Motion artinya adalah bergerak atau ya pergerakan atau ya move. Move dan sebagainya bergerak. Terus ada look. Look itu apa? Tampilan. Bisa tampilan, bisa juga untuk kayak animasinya bagaimana ya, tampilan mempercantik ya, seperti itu. Terus ada sound. Sound itu suara. Nah, banyak ya. Terus ada event. Event itu adalah apa event? Event kegiatan atau sebuah yang dilakukan oleh si player tersebut, mau ngapain, mau bergerak kiri ke kanan atau yang terserah kalian. Terus ada control.
Kontrol itu untuk yang mengontrol si item itu. Apakah misalnya kalau kalian menekan tombol arah atas, berarti item itu akan ke atas, seperti itu kontrolnya. Kalau kalian mengeklik, itu akan ngapain, seperti itu contohnya ya. Terus ada sensing. Apa sensing? Sensing itu mengikuti sebuah si kontrol itu ya. Misalnya menyentuh sebuah bola dan sebagainya, itu sensing. Terus ada operator juga. Apa operator? Misalnya pada perkalian, penjumlahan dan sebagainya. Misalnya dari sini, misalnya itemnya nih, dari sini ke dari kiri ke kanan itu berapa langkah, misalnya seperti itu. Bisa pakai operator ini ya. Terus ada variabel. Variabel sendiri itu adalah sebuah apa? Kayak tadi nih variabel, ada tadi ada spread, terus apa lagi menambahkan variabel baru, misalnya skor dan sebagainya ya. Terus ada blok itu masih kosong. Kalau membuat sebuah customisasi itu bisa menggunakan blok sendiri, kayak seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tentang tampilan sebuah Scratch? Ayu, siapa duduk ini? Kenapa nggak diganti? Terus. Nah, 10 step. Coba ini diganti 100. Enggak, tetap sama, cuman nah, ketika ini geser ke sini. Nah, itu kan when bendera hijau diklik, itu akan terjadi apa? Nah, habis itu pilih apa? Pilih motionnya, pergerakan. Nah, bergerak ke sana berarti lebih cepat daripada tadi. Tadi kan jalan, terus coba muter-muter, tambahin step itu apa? 10 langkah. Terusan habis itu apa ya? Misalnya belok mana? Belok putar balik ya 15 derajat. Coba biasa. Setelah itu ya diklik ini. Itu seperti itu ya, misalnya ini bisa di sini. Ketika bos diklik itu akan terjadi apa ya? Kamu pilih Oke, setelah kalian mempelajari bagaimana cara pemrograman visual itu bekerja, apa yang kalian rasakan tentang pengodingan ini? Apakah menyenangkan, apakah membosankan, ataukah ya bikin buah seperti apa seperti itu? Kenapa menyenangkan? Ada suara meong-meongnya. Oke, setelah mempelajari pemrograman visual di aplikasi Scratch ini, nah apa yang kalian rasakan setelah mempelajari ini? Apa ya? Menyenangkan. Seru. Apalagi?
Iya, bagaimana cara membuat video game itu lebih menarik dan menyenangkan? Ya karena ada suaranya, ya ada gambar-gambar animasinya dan sebagainya. Seperti itu.